Salam sehat bagi kita semuanya. Kembali Kemal and Siregar ingin menyampaikan satu tema yang selama ini sudah kita bahas, yaitu indikator kesehatan reproduksi. Topik kali ini adalah menyangkut pelayanan kesehatan anak atau program kesehatan anak. Nah, kalau kita bicara program kesehatan anak, maka di situ ada dua hal yang bisa kita evaluasi. Pertama adalah kita mengevaluasi pada level outcome, yaitu bagaimana program itu telah bekerja merubah keadaan. Ya. Ketika kita menilai pada level dampak, yaitu pada situasi penduduk, maka kita menilai situasi kesehatan anak pada penduduk. Kalau kita bicara level outcome, ada 3 indikator yang penting untuk kesehatan anak, yang dimana ketiganya ini menunjukkan perilaku penerima manfaat. Nah, indikator pertama adalah cakupan perawatan pada bayi baru lahir atau KN1. Jadi kalau kita bicara perilaku penerima manfaat, sejauh mana penerima manfaat ini atau ibu-ibu ini telah membawa bayi baru lahirnya ke layanan. Dan dari situ bisa kita lihat sejauh mana cakupan perawatan pada bayi baru lahir atau KN1. Nah, yang kedua adalah cakupan imunisasi dasar lengkap. Yang ketiga, proporsi pemantauan pertumbuhan anak. Nah, itulah 3 indikator yang penting untuk menilai kesehatan anak pada level outcome, yaitu pada perilaku penerima manfaat. Dalam hal ini adalah khususnya ibu-ibu yang baru saja melahirkan untuk membawa bayi baru lahirnya ke layanan atau bayinya ke layanan atau anaknya ke layanan. Baiklah, kita sekarang melihat bagaimana gambarannya. Nah, jadi kalau indikator ini kita gunakan, kita bisa membuat satu grafik. Ya. Khusus untuk cakupan perawatan pertama pada bayi baru lahir, kita lihat di situ bahwa dari tahun 2007 sampai 2012 memang cakupannya itu masih rendah dan mendatar. Ya. Baru pada tahun 2012 kelihatan peningkatan sampai 2013. Nah, di sini mungkin menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian yang besar pada perawatan bayi baru lahir, ya, pelayanan kesehatan anak pada bayi baru lahir. Dan kita lihat bahwa pada tahun-tahun selanjutnya mulai meningkat. Nah, tentu dengan grafik ini kita bisa selalu menilai, ya, apakah program sudah berjalan dengan baik. Misalnya saja kita bisa menilai apakah pada tahun sekarang sudah mencapai targetnya atau belum, ya. Apakah betul-betul sudah meningkat atau jangan-jangan ada penurunan lagi. Nah, ini yang selalu kita harus lihat dari grafik dengan menggunakan indikator ini. Nah, bagaimana dengan indikator yang berikutnya, yaitu cakupan imunisasi dasar lengkap anak usia 12 sampai 23 bulan dari 2007 sampai 2017. Kalau kita lihat pada imunisasi dasar lengkap, memang baru diukur pada tahun 2012. Dan kita lihat pada tahun 2017 sudah mulai meningkat. Tapi sekali lagi, dengan grafik ini, menggunakan indikator ini, kita bisa menilai apakah program sudah berkinerja baik atau belum. Apakah cakupan ini sudah memenuhi targetnya atau belum. Ya. Kalau kita melihat pada tahun 2017 tentunya masih jauh dari target. Ya. Karena apa? Karena untuk mencapai target setidaknya 80%, ini diperlukan agar imunitas kelompok itu bisa tercapai di kelompok atau pada kelompok usia anak. Ya. Nah, indikator yang ketiga adalah pemantauan pertumbuhan anak 6-59 bulan dari tahun 2007 sampai 2013. Kalau kita lihat bahwa cakupan program ini dari tahun ke tahun masih rendah. Artinya apa? Artinya masih banyak yang harus dikerjakan agar program ini bisa tumbuh dengan baik. Kenapa ini menjadi penting saat sekarang ini? Karena pemerintah sudah memberikan perhatian yang besar untuk gizi anak, ya, terutama BBLR, stunting. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai masih ada lagi kelompok-kelompok anak yang masih belum dipantau pertumbuhannya. Nah, itu kita lihat di situ pada tahun-tahun lampau itu masih banyak yang belum dipantau. Atau seandainya datang ke untuk penimbangan itu tidak dilakukan secara teratur. Nah, itulah tadi mengenai indikator pada level outcome. Baik, kita sekarang bicara indikator dampak. Nah, indikator dampak ini kita menilai situasi pada penduduk. Dalam hal ini adalah situasi kesehatan anak. Ada 6 indikator yang penting di sini.
pertama adalah angka kematian neonatal, angka kematian bayi, angka kematian balita ya bawah 5 tahun, prevalensi berat badan lahir rendah, prevalensi stunting, dan prevalensi wasting. Ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana kecenderungan angka-angka ini, ya, indikator ini ketika kita tampilkan dalam suatu grafik. Ya. Nah, grafik ini menjadi penting karena bisa menjadi alat atau instrumen kita untuk melakukan evaluasi. Kalau kita lihat angka kematian neonatal dari tahun 1991 sampai 2017, memang angka kematian neonatal itu sudah menurun dari waktu ke waktu. Tetapi kalau kita lihat angkanya, penurunannya pada tahun-tahun terakhir itu mulai mendatar, ya, tidak seperti pada tahun-tahun awal itu cukup tajam, ya. Dan ini tentu perlu kita evaluasi lagi apakah sudah mencapai target atau belum, ya. Jadi targetnya itu kelihatannya lebih rendah ya daripada capaian yang sekarang. Itu indikator yang pertama. Sekarang bagaimana ini angka kematian bayi? Nah, angka kematian bayi kelihatannya lebih baik ya dari angka kematian neonatal. Jadi juga sudah turun dari waktu ke waktu dan kelihatannya mencapai targetnya, ya. Gitu. Kemudian bagaimana dengan angka kematian balita? Angka kematian balita pun tampaknya juga lebih baik, dari tahun ke tahun sudah menurun, ya, dan kelihatannya sudah lebih dari targetnya, ya. Jadi targetnya 25, kelihatannya angkanya sudah bisa menurun di bawahnya, ya. Nah, kalau kita lihat agar angka kematian ini bisa kita bandingkan neonatal, kematian bayi, dan kematian balita, tampak di sini bahwa penurunan angka kematian bayi dan balita tentunya akan bisa lebih turun lagi kalau angka kematian neonatalnya menurun. Ya, sekarang sedangkan kita lihat pada tahun-tahun terakhir mulai mendatar, dan ini tentu mempengaruhi angka kematian bayi dan balita karena kita tahu bahwa neonatal itu adalah bagian daripada bayi juga dari balita. Nah, jadi saya kira penting sekali kita melihat suatu grafik di mana grafik ini selain kita bisa melihat satu persatu, kemudian kita bisa melihat kalau disatukan atau kita kenal sebagai overlay, ya, kita overlay grafik-grafik tersebut sehingga akan memberikan insight atau pemahaman yang lebih baik, ya. Ada pemaknaan yang lebih terhadap angka-angka atau kecenderungan dari indikator ini. Nah, kita juga bisa melihat prevalensi stunting balita dari umur 0 sampai 59 bulan, ya. Jadi kalau kita melihat yang sangat pendek itu memang menurun dari waktu ke waktu, ya. Tetapi yang pendek, kategori pendek itu masih tetap mendatar, ya. Artinya apa di sini? Artinya ada hal yang bisa kita evaluasi sejauh mana kinerja program itu sudah baik atau belum. Nah, tentu di sini masih banyak ruangan untuk memperbaiki program, ya, kinerja program. Wasting, ya, kita lihat sudah mulai turun dari waktu ke waktu, ya. Tentu di sini juga pertanyaannya adalah apakah sudah mencapai target atau belum, ya. Baik, saya kira inilah indikator pada level dampak. Nah, tentu nanti berikut kita akan bisa melihat lagi sejauh mana indikator outcome ini sudah berhubungan dengan indikator dampak. Karena betapapun juga indikator pada level outcome kita tingkatkan kinerjanya agar berdampak pada penduduk. Nah, tentu bisa kita lihat bagaimana angka-angka tadi, grafik-grafik tadi kita overlay antara indikator outcome dan indikator dampak. Nah, sekarang kita mencoba mengoverlay gambaran-gambaran tadi dari indikator outcome, kita overlay dengan indikator dampak, ya. Kalau indikator outcome, perilaku, dan ini menunjukkan kinerja program, ya, perilaku penerima manfaat, hasil dari kinerja program. Nah, kemudian bagaimana hasil kinerja tadi terhadap penduduk, ya, situasi pada penduduk, dalam hal ini situasi kesehatan anak. Nah, ini akan sangat baik sekali kalau kita bisa
melakukan evaluasi dengan mengoverlay indikator outcome dengan indikator dampak. Nah, kita coba. Sekarang perawatan pertama bayi baru lahir dan kematian neonatal, ya, kematian bayi baru lahir, ya. Nah, memang kelihatan di sini bahwa dari sumber-sumber yang ada, kita menggunakan sumber dari SDKI, ya, dari tahun ke tahun kita bisa mendapatkan trennya, juga dari Riskesdas, ya, tahun 2013, 2018, ya. Nah, dengan sumber-sumber yang banyak ini, maka kita bisa membuat suatu diagram yang lebih komprehensif. Kita lihat bahwa angka kematian neonatal itu memang turun, tetapi kemudian agak melandai pada tahun-tahun 2007 sampai 2012, tetapi kemudian pemerintah memberi perhatian pada tahun 2012, sehingga perawatan pertama bayi baru lahir itu sangat meningkat. Dan namun mungkin belum mencapai targetnya, dan kematian neonatal itu juga sudah mulai menurun. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya adalah, apakah hubungan menurunnya angka kematian neonatal ada hubungannya dengan peningkatan perawatan pertama bayi baru lahir? Ya memang, kita membuat hipotesis kalau perawatannya makin baik, kita harapkan kematiannya makin menurun. Nah, tentu ini menjadi satu pertanyaan yang sangat penting dalam evaluasi untuk ditindaklanjuti, melihat data-data yang lebih mendalam. Jadi saya kira disitulah pentingnya mengapa kita melakukan overlay. Nah, sekarang dengan imunisasi dasar lengkap, ya tentu maksud daripada imunisasi dasar lengkap agar morbiditas bayi itu bisa ditekan. Kalau kita bisa menekan morbiditas bayi, kita harapkan mortalitasnya pun menurun. Nah, coba kita lihat di sini bahwa ada satu indikasi penurunan angka kematian bayi itu didahului dengan imunisasi dasar lengkap yang sangat meningkat, ya. Nah, tentu pertanyaannya adalah, apakah ini juga berhubungan? Tentu hipotesis kita memang mengatakan seyogyanya berhubungan, ya. Tentu berdasarkan inilah maka kenapa kita penting sekali menampilkan indikator-indikator ini dalam bentuk grafik agar kita bisa mendapatkan insight yang mendalam mengenai perkembangan program dan perkembangannya atau dampaknya di masyarakat. Saya kira demikian penyajian saya untuk topik kali ini. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita selalu mendalami indikator itu penting untuk menilai kemajuan program dan dampaknya di masyarakat.